Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita masih bisa ketemu lagi secara online, secara virtual di Sentra Sains ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai sentra supaya ilmu yang kita nanti dapatkan ini bermanfaat ya dan berkah, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di Sentra Sains pekan ini, pekan keempat, kita masih membahas tentang tema yang sama, yaitu ciptaan Allah. Subtema yang sama, yaitu manusia. Hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia ya. Nah, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ tubuh manusia ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih anatomi pada tubuh manusia, termasuk sistem-sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia itu, kita harus tahu dulu nih apa saja sih yang terdapat pada tubuh manusia ya. Nah, tubuh manusia itu tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ ya. Nah, kalau teman-teman nih suka belajar tentang organ tubuh, teman-teman itu bisa mempelajarinya lebih dalam dengan mempelajari ilmu yang disebut sebagai ilmu anatomi tubuh manusia ya. Nah, sistem organ itu kan ada banyak sekali ya, tapi masing-masing sistem organ itu saling tergantung satu sama lainnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, sistem organ itu apa sih Bu? Nah, Ibu jelaskan ya. Sistem organ adalah sekumpulan dari beberapa organ tubuh yang saling bekerja sama. Nah, berikut beberapa sistem organ yang termasuk ke dalam tubuh manusia ya. Yang pertama ada sistem rangka, kedua ada sistem otot, yang ketiga sistem peredaran darah, yang keempat sistem pencernaan, kelima sistem pernafasan, yang keenam sistem saraf, yang ketujuh sistem ekskresi, yang kedelapan sistem reproduksi, dan yang kesembilan adalah sistem indera ya. Sebenarnya masih banyak sistem organ tubuh lainnya ya teman-teman ya. Hanya saja kita akan membahas sampai 9 sistem ini saja dulu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama kali adalah sistem rangka ya. Nah, fungsi dari sistem rangka adalah untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh ya, serta melindungi organ-organ dalam dan sebagai tempat melekatnya otot-otot ya. Nah, tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang ya, yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Nah, tulang-tulang ini tersusun oleh dua kerangka ya. Yang pertama kerangka aksial, yang kedua kerangka apendikular. Nah, untuk kerangka aksial itu terdiri dari 80 tulang ya. Kerangka aksial ini berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan pembentukan keseluruhan tubuh ya. Nah, kerangka aksial ini juga terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada ya teman-teman ya. Sedangkan kerangka apendikular itu terdiri dari 126 tulang ya. Nah, kerangka apendikular ini berfungsi sebagai alat gerak pada manusia ya. Nah,
kerangka apendikular ini atau penggerak tubuh itu juga terdiri dari yang pertama tulang dari anggota gerak atas, yang kedua tulang dari anggota gerak bawah, yang ketiga tulang panggul ya. Nah, tulang manusia itu berhubung ya antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, penghubung antara tulang-tulang manusia itu disebut sendi ya. Nah, sendi manusia itu juga terbagi lagi ya. Ada yang sendi dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan ya. Ada pula beberapa sendi yang terdapat pada manusia ya. Yang pertama ada sendi engsel, ada sendi pelana, yang keempat sendi kaku, yang kelima sendi geser, dan yang keenam ada sendi putar ya. Kita bahas 6 sendi ya teman-teman. Nah, untuk sendi yang pertama yaitu sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah ya. Seperti engsel jendela, makanya disebutnya sendi engsel ya. Karena kemiripan cara bekerjanya seperti engsel jendela dan pintu rumah ya. Nah, contoh yang termasuk sendi engsel itu adalah sendi pada siku, sendi pada lutut, sendi pada ruas-ruas jari tangan ya, beserta juga sendi pada ruas-ruas jari kaki ya. Nah, kita akan bahas sendi yang kedua yaitu sendi peluru ya. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah ya. Hal tersebut itu terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya ya. Nah, contohnya itu adalah sendi pada ruas tulang leher yang paling atas ya, sama sendi pangkal paha ya. Nah, untuk sendi yang ketiga yaitu sendi pelana adalah sendi yang bergerak kedua arah ya. Contohnya itu adalah sendi antara tulang telapak tangan dan sendi pangkal ibu jari ya. Nah, sendi yang keempat yaitu sendi kaku adalah persendian yang geraknya itu sedikit ya atau terbatas ya. Contohnya itu adalah persendian yang terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang ya. Nah, sendi yang kelima yaitu sendi geser ya. Nah, sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang lainnya ya. Sendi geser ini juga sering dijumpai pada tulang hasta dan pada tulang pengumpil ya. Tulang hasta dan tulang pengumpil ini terdapat di anggota gerak atas ya, di tangan ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya sendi yang keenam adalah sendi putar ya. Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang yang lainnya ya, yang bertindak sebagai poros ya. Sendi putar ini terdapat di antara tulang atlas atau tulang leher yang pertama ya, dengan tulang tengkorak ya. Nah, kita akan berpindah ya setelah kita membahas sendi. Ada juga nih fakta yang membuktikan bahwa sikap saat kita duduk dan berdiri itu ternyata sangat penting bagi pertumbuhan rangka ya. Apalagi kayak teman-teman ya masih dalam proses pertumbuhan ya, masih bisa lebih tinggi lagi, lebih besar lagi ya. Jadi tolong diperhatikan sikapnya pada saat duduk dan berdiri ya. Nah, jika kita bersikap salah saat duduk dan berdiri itu bisa membuat tulang belakang kita menjadi miring dan postur tubuhnya tidak menjadi tegak ya. Nah, sikap yang salah tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit yang sering disebut kelainan tulang belakang atau spinal disorder ya. Nah, ada juga nih
macam-macam contoh kelainan yang terjadi pada tulang belakang ya. Beberapa nama penyakitnya ya teman-teman ya. Penyakit kelainan ini ya. Yang pertama ada kifosis, yang kedua ada lordosis, dan yang ketiga adalah skoliosis ya. Ibu akan bahas 3 kelainan ini saja ya teman-teman ya. Nah, untuk kelainan kifosis adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang itu bengkok ke belakang ya, dan membentuk sudut lebih dari 50 derajat ya. Artinya dia bengkok ke belakangnya berlebihan ya teman-teman. Karena memang fitrahnya umumnya tulang belakang ini memang dia punya bengkokan, tapi dia tidak terlalu menonjol ya bengkoknya ya, biasa saja ya. Nah, jadi kalau terjadi kelainan itu bengkoknya berlebihan ya. Nah, salah satu penyebab kifosis adalah kebiasaan duduk membungkuk atau terlalu sering membawa berat beban di punggung ya. Nah, untuk kelainan kedua yaitu lordosis adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bengkok ke arah depan ya. Jadi ini kebalikannya dari kifosis ya. Nah, salah satu penyebab lordosis adalah terjatuh saat masih kecil atau karena posisi ketika kita duduk itu terlalu condong ke depan ya. Untuk kelainan yang ketiga yaitu skoliosis ya. Skoliosis ini adalah kelainan pada tulang belakang yang memiliki ciri tulang belakang itu dia membelok ke kiri atau ke kanan ya. Biasanya sih kalau kita lihat itu dia menyerupai seperti bentuk huruf S atau C ya. Nah, umumnya ini terjadi pada anak-anak ya. Salah satu penyebab terjadinya skoliosis adalah sering membawa beban yang terlalu berat ya pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu ya. Ini contoh yang paling gampang kalau teman-teman dulu masih sekolah suka bawa banyak barang-barang di dalam tas, apalagi tasnya itu tas lempang misalnya ya, yang cuma di salah satu sisi bahu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit skoliosis ini ya teman-teman. Nah, karena bahaya sekali kelainan-kelainan pada tulang belakang ini, maka ada beberapa cara untuk menghindari kelainan tulang belakang tersebut ya, yang sikap ini harus kita biasakan ya. Memang tidak mudah tapi lama-lama akan terbiasa ya. Nah, yang pertama, selalu dalam posisi tegak ketika duduk, berdiri, dan mengangkat beban ya. Yang kedua, biasakan menekuk lutut untuk menekuk punggung ya. Yang ketiga, saat membawa beban, seimbangkan antara beban sebelah kiri dan beban sebelah kanan ya. Jadi sama ya. Nah, yang keempat, rajin melakukan peregangan tubuh atau olahraga ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sistem rangka. Kita akan berpindah ke sistem yang kedua yaitu adalah sistem otot ya. Nah, sistem otot adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia ya. Sistem otot ini terdiri dari sekitar 650 otot ya. Nah, otot-otot itu terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot ya. Nah, fungsi dari otot yaitu untuk membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya ya. Nah, ada nih 3 jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia ya. Yang pertama adalah otot rangka atau skeletal muscle. Yang kedua adalah otot polos atau smooth muscle. Yang ketiga adalah otot jantung atau heart muscle ya. Kita akan bahas lebih detail ya. Otot yang pertama dulu ya, yaitu otot rangka atau skeletal muscle ya. Nah, otot rangka ini terhubung dengan tulang ya teman-teman ya. Nah, otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia ya. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Nah, otot rangka juga dapat
mencegah pergerakan tulang dan sendi secara berlebihan ya. Sel otot rangka itu berbentuk silindris bercabang ya, dan memiliki banyak inti sel di setiap seratnya ya. Nah, kita akan berpindah ke otot yang kedua, yaitu otot polos atau smooth muscle ya. Nah, otot polos atau smooth muscle ini ditemukan di dinding organ seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, rahim, dan mata ya. Nah, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis ya. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak ya, tanpa perlu dikendalikan dengan pikiran ya. Nah, otot polos pada kulit juga menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau ada rasa takut yang menghampiri ya teman-teman. Kita sering dengar ya istilah bulu kuduknya lagi berdiri ya. Nah, itu termasuk yang diakibatkan oleh adanya reaksi dari otot polos ya. Nah, ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelendong ya, atau memiliki ruas dengan satu inti pusat ya. Oke, kita akan berpindah ke otot yang ketiga, yaitu otot jantung atau heart muscle ya. Otot jantung ini hanya ditemukan di dinding jantung dan membantu memompa darah. Namanya juga otot jantung, artinya terdapatnya hanya di jantung ya. Nah, sel otot jantung ini memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik ya. Nah, sel otot jantung ini berbentuk silinders memanjang dengan satu inti sel tengah ya. Nah, kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar ya, tapi cukup kuat dan memiliki irama ya. Coba teman-teman rasakan detak jantungnya ya, deg 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 deg. Nah, itu kan dia kuat tapi memiliki irama yang stabil ya. Nah, secara keseluruhan otot ini memiliki beberapa fungsi ya, yaitu yang pertama dapat membantu tubuh dalam melakukan gerakan, yang kedua mengatur postur tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh, yang keempat mendukung peredaran darah manusia, yang kelima mendorong bayi saat proses persalinan ya, biar bayinya itu bisa cepat keluar ya teman-teman, dibantu oleh otot ya yang mendorong si bayi. Yang keenam, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Yang ketujuh, membantu pernafasan dan penglihatan ya. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit yang bisa menyerang otot manusia ya, yaitu yang pertama, mialgia atau nyeri otot. Yang kedua, kram otot. Yang ketiga, distrofi otot ya. Maksudnya ini adalah kerusakan otot karena kelainan dari bawaan sejak lahir ya teman-teman. Yang keempat, atrofi otot. Nah, ini juga terjadinya karena otot mengalami penyusutan ya, karena lama tidak digunakan. Misalnya orang yang sakit, tidak bisa beraktivitas, kebanyakan tidur. Nah, itu biasanya juga mengalami penyakit atrofi otot ya. Dan yang kelima adalah kelumpuhan otot. Sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit yang menyerang otot lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada saat kita recalling, atau boleh teman-teman kirimkan via WhatsApp ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, kita masih di wabah pandemi virus corona ya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Pastikan teman-teman kalau harus keluar rumah menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.